Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Carolina Latuheru dengan nomor NIM 1914070065 dari kelas PGMIB BP 19. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas metodologi penelitian dengan mereview video materi 1 yang berjudul isu-isu yang berkaitan dengan materi pembelajaran bersama dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD MSI. Ada beberapa isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran, di antaranya yaitu pembelajaran jarak jauh yang sekarang kita rasakan. Pada pembelajaran jarak jauh itu terbagi dua. Yang pertama adalah PJJ daring dan yang kedua adalah PJJ luring. PJJ daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet dan dalam pembelajarannya tidak dilakukan secara face-to-face atau tatap muka, melainkan menggunakan media elektronik yang mampu memudahkan siswa dalam belajar kapanpun dan dimanapun. Kelebihan dari PJJ daring yaitu dapat mempermudah proses pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, serta mudah mengakses materi serta melatih kemandirian dalam belajar. Nah, adapun kelemahan pada PJJ daring ini yaitu tidak adanya pengawasan karena pembelajarannya tidak face-to-face atau tatap muka. Dan jika peserta didik tidak mampu belajar sendiri, maka motivasi belajar peserta didik itu akan rendah dan sulit untuk memahami materi. Pembagian pada pembelajaran jarak jauh yang kedua yaitu adalah PJJ luring. PJJ luring adalah pembelajaran luar jaringan yang dapat diartikan sebagai pembelajaran yang sama sekali tidak menggunakan internet, tetapi dengan cara face-to-face, dengan peserta didik diberikan pemberian tugas dalam beberapa lembar kerja untuk tugasnya. Isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran yang kedua adalah keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 ini adalah keterampilan yang sangat penting yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan, permasalahan, kehidupan, dan karir pada abad 21 ini. National Education Association telah mendefinisikan keterampilan abad 21 kepada keterampilan the 4Cs, yang mana critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Menurut Zubaidah, pada keterampilan abad 21 ini begitu relevan dengan 4 pilar pendidikan, yaitu diantaranya learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran yang ketiga ada literasi. Nah, literasi ini terbagi 3, literasi sains, literasi matematika, dan literasi bahasa. Literasi sains adalah kemampuan untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains, serta menerapkan kemampuan sains untuk memecahkan masalah. Untuk meningkatkan kemampuan literasi sains memerlukan motivasi peserta didik dan kemampuan guru dalam mempertimbangkan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, literasi matematika, yaitu kemampuan seorang untuk merumuskan, menerapkan, dan mentafsirkan matematika dalam berbagai konteks, terutama kemampuan melakukan penalaran secara sistematis dan menggunakan konsep. Yang ketiga, yaitu literasi bahasa. Literasi bahasa adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa, berkomunikasi, membaca, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Isu pembelajaran yang keempat adalah PISA, yang mana PISA ini singkatan dari Program for International Student Assessment. Nah, PISA ini adalah suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Organisasi Internasional Bidang Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Nah,
PISA ini bertujuan untuk mendorong negara-negara lain saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif. Isu yang kelima ada TIMSS, yang mana TIMSS ini singkatan dari Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS ini merupakan program kajian untuk melihat pengawasan atau prestasi sains dan matematika siswa-siswa kelas 4 dan kelas 8 yang dirancang oleh International Association of Educational Assessment. TIMSS ini bertujuan untuk mengukur prestasi pencapaian matematika dan sains para pelajar dari tahun 4 dan tingkatan 2 di peringkat antar bangsa. Dan penilaian pencapaian pelajar antar bangsa bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dari matematika dan sains. Isu yang keenam ada keterampilan proses sains dan hakikat IPA. Keterampilan proses sains atau KPS merupakan aspek-aspek kegiatan intelektual yang biasa dilakukan oleh saintis dalam menyelenggarakan masalah dan menentukan produk. KPS merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proses IPA, ilmu pengetahuan alam, dan merupakan penjabaran dari metode ilmiah. Nah, Hakikat IPA itu merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya atau perilaku atau karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, mengenai isu pembelajaran itu ada generasi. Nah, pada pembahasan ini ada 3 generasi, yaitu generasi Z, generasi Alpha, dan generasi digital. Generasi Z yaitu generasi yang paling muda, yang paling baru, memasuki angkatan kerja. Generasi ini biasa disebut dengan generasi internet atau X generation. Generasi digital yaitu generasi yang dilingkupi dengan lingkungan berbasis teknologi, bekerja dengan cara multitasking, berjejaring dengan banyak orang, menyukai suatu permainan yang interaktif, akses informasi secara acak, ingin segera mendapatkan informasi secara instan. Nah, sedangkan generasi alfa yaitu generasi yang milenial atau generasi adik dari generasi Z. Anak-anaknya yaitu kelahiran tahun 2010 sampai 2025. Isu pembelajaran yang terakhir adalah pembelajaran tematik terpadu, yang mana pembelajaran tematik terpadu ini merupakan pembelajaran yang didasarkan dari sebuah tema yang digunakan untuk mengaitkan beberapa konsep pembelajaran, sehingga anak akan lebih mudah memahami sebuah konsep karena hanya berdasarkan pada satu tema untuk beberapa pelajaran yang akan diajarkan. Sekian review materi 1 saya mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.